Hai, balik lagi di channel aku, channel Dian, ngebahas seputar kesehatan dan sharing tentang kehidupan. Kita akan ngebahas seputar kesehatan, yaitu tentang produksi ASI yang menurun atau lebih dikenal dengan ASI seret dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, simak video ini sampai habis ya. Menurunnya produksi ASI merupakan salah satu kekhawatiran yang dialami oleh ibu yang sedang menyusui. Selain itu juga karena berkurangnya produksi ASI juga menurunkan cakupan nutrisi cairan yang dibutuhkan oleh bayi ketika sedang menyusui. Terlebih lagi jika bayi tersebut sedang melaksanakan program ASI eksklusif atau hanya mengkonsumsi ASI dari ibunya tanpa disertai oleh makanan pendamping. Ada beberapa tanda kenapa ASI tidak memproduksi secara banyak lagi atau tiba-tiba produksinya menjadi menurun atau yang lebih kita kenal dengan ASI seret. Nah, yang pertama adalah perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu. Dengan perlekatan mulut bayi ke puting susu ibu secara optimal, tentu saja itu meningkatkan produksi ASI karena semakin sering bayi menyusui, maka akan semakin meningkat produksi ASI-nya. Dengan perlekatan yang optimal, menghasilkan produksi ASI yang lebih banyak nantinya dan menghindari terjadinya ASI seret. Kalau misalkan perlekatannya tidak optimal, maka biasanya yang terjadi bukan ASI-nya yang memproduksi lebih banyak, malah bisa ada komplikasi yang lainnya. Contoh seperti puting susu lecet dan ASI bengkak atau bendungan ASI karena tidak optimal saat bayi menyusui ibunya. Dan yang kedua adalah faktor yang memicu kenapa ASI-nya berkurang atau produksinya menjadi sedikit, yaitu adalah dehidrasi. Karena ketika ibu sedang menyusui tentu saja memerlukan banyak cairan. Karena itu ketika menyusui ibu yang sedang menyusui wajib mengkonsumsi air putih lebih banyak. Dan buat moms-moms di rumah harus rutin minum air putih ya. Dan untuk yang ketiga adalah tidak sering disusui bayinya. Jadi begini teman-teman. Sebelumnya saya sudah pernah bahas ini di video aku yang sebelumnya. Bisa diklik di sini, ya diklik sebelah sini. Nah, permintaan ASI atau produksi ASI itu hampir 11-12 dengan hukum ekonomi. Dimana ketika banyak permintaan, di situ banyak produksi yang dihasilkan. Sama dengan ASI. Jadi kalau misalkan semakin bayi kita sering susui, maka saraf di tubuh seorang ibu atau bagian hipotalamus yang memberikan instruksi kepada hormon-hormon penghasil ASI itu akan memproduksi jauh lebih banyak lagi. Jadi buat moms-moms semua di rumah, jangan lupa untuk sering menyusui bayi sesering mungkin ya moms. Setelah tadi membahas tentang penyebab-penyebab kenapa ASI tidak lancar atau ASI produksinya menurun, kali ini kita akan membahas bagaimana ya cara mengatasi jika ASI mulai sedikit produksinya. Oke, kita mulai ke yang pertama. Yang pertama adalah perhatikan perlekatan mulut bayi ke puting susu ibu. Dengan begitu, jika sudah baik perlekatannya, maka secara otomatis ASI yang dihasilkan akan lebih optimal dan lebih banyak. Dan yang kedua adalah cukupi kebutuhan cairan setiap harinya. Jangan lupa untuk banyak mengkonsumsi air putih karena ketika sedang menyusui, secara otomatis tubuh ibu menyusui akan terus-menerus memproduksi ASI dan itu memerlukan cairan yang cukup, yaitu jangan lupa untuk minum konsumsi air putih di rumah dengan takaran sesuainya ya, yaitu kalau misalnya dewasa 9 sampai 10 gelas setiap harinya. Mungkin kalau misalnya ibu menyusui bisa lebih banyak lagi, lebih bagus. Dan yang ketiga adalah susui bayi sesering mungkin. Nah, ini menjadi salah satu faktor indikator agar ASI bisa terus memproduksi secara banyak dan tidak seret dan tidak berkurang. Jika sering disusui, maka secara otomatis produksi ASI akan semakin meningkat dan semakin banyak. Dan untuk tips yang terakhir, ini juga gak kalah penting. Kali ini aku merekomendasikan satu produk, yaitu Buster ASI yang berfungsi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI. Ini adalah produk dari Ini adalah produk ASI Booster yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI yang sudah banyak digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui, dan ini juga terjamin aman dan sudah BPOM. Dan selain itu juga produk Momum ini juga berfungsi untuk menyembuhkan luka operasi. Selain itu juga aman dan bisa dibawa dimanapun dan kapanpun.
Dan untuk cara mengkonsumsinya adalah dikonsumsi selama 2 kali sehari, yaitu 2 kapsul. Diminum secara rutin, maka dia akan bisa meningkatkan produksi ASI dengan maksimal, membantu menyembuhkan luka operasi, dan sudah dijamin aman, dan sudah banyak juga yang menggunakan produk ini. Dan ASI Booster Mom ini juga menjadi salah satu produk yang teralis untuk booster ASI. Jadi sudah dijamin untuk keamanan dan kualitasnya, teman-teman. Dan tenang aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bingung nih untuk kenapa ya ASIku masih banyak kendala tentang ASInya masih tetap seret atau masih banyak kendala dalam menyusui, Mom juga menyediakan konsultasi gratis. Jadi Mom bisa hubungi nomor yang ada di sini. Jadi konsultasi kapanpun dan dimanapun tentang keluhan Mom ketika menyusui secara gratis melalui Mom. Jadi jangan lupa konsultasi kalau misalnya ada keluhan. Semoga Mom semua di rumah tidak banyak keluhan dan sehat-sehat saja dan ASInya lancar. Gitu ya Moms. Dan gak kalah lupa juga, selain beberapa benefit yang disebutkan tadi, Mom juga bisa menjadi salah satu makanan pendamping untuk MPASI. Jadi gunakan saja jadi kan ini bentuknya kapsul ya teman-teman. Jadi dibuka separuh saja untuk menemani proses MPASI anaknya di rumah. Jadi kalau misalkan penggunaannya, jadi ini dibuka lalu dicampurkan ke MPASI teman-teman semuanya. Dengan begitu beberapa khasiat dan benefit tadi juga bisa langsung diterima oleh moms dan bayinya juga. Karena di Mom juga memiliki visi misi, yaitu membantu pejuang ASI agar lulus ASI eksklusif selama 2 tahun. Dan yang terakhir, sebelum terakhir adalah kalau misalkan teman-teman berniat untuk order, linknya aku letakkan di bawah ya. Dan full lengkapnya ada di description box. Bareng Mom menyusui jadi mudah dan happy. Dan mungkin cukup sekian tentang pembahasan bagaimana mengatasi ASI yang kurang atau seret dan cara mengatasinya. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!